Aku tidak berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanya aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar segala perkataanku kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Seperti itukah jawabmu kepada imam besar? Jikalau kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Jika kataku benar, mengapa engkau menampar aku? Kalau begitu, biarlah mereka pergi dari sini. Dan bawalah pergi dari sini. Biar mereka diadili menurut hukum yang telah berlaku. Bawa mereka keluar. Muridnya, tidak, bukan aku. Aku tidak mengenal dia. Video aja ngerti. Sudah masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri supaya kita tidak makan pasta. Sebab itu demikian hendaknya supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan dia jubah ungu dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang." Lalu mereka menampar mukanya. Dia harus mati karena mereka mengaku Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari mana asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi kepadanya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, dengan Yesus di tengah-tengah. Di bawah. Malah inilah. Dua penjahat ini. Ayo kita naikkan. Naik. Ambil ikannya. Ali mana? Ah! 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 Sabar itu lagi loh. Tunggu nih itu lagi loh. Mereka patut dibunuh karena mengaku adalah anak Allah.
Salibkan dia! Prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Undi siapa yang mendapatkannya? Ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengelurkannya ke mulut Yesus. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Itulah yang ada yang kita saksikan bersama di dalam perjalanan kita untuk menghayati sengsara Yesus. Dia disalibkan bukan untuk menyalibkan dirinya sendiri. Dia disalibkan untuk menebus saya dan panjenengan semuanya yang mungkin tadi tertawa melihat Yesus dicambuk, yang mungkin tadi panjenengan bujeng nalika Gusti Yesus gawah, tetapi tawa itulah yang ditebusnya. Tawa itulah yang menjadikan dia disalib, sehingga kita bisa tertawa dalam kemenangan Kristus. Sudah selesai.
Sudah selesai anggenipun Gusti Wiratu Sobulan Panjenengan. Sudah selesai anggen Gusti nebus bulan panjenengan. Ampuni aku. Datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu, yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Sudah selesai. Kematiannya membawa duka bagi Ibu Maria, para perempuan, dan juga para murid. Kematiannya membawa duka yang mendalam. Kematiannya membawa bangga bagi yang menyalibkan. Kematiannya membawa sombong bagi dia yang telah menyalibkan. Kematiannya untuk semua manusia. Mari kita berdoa. Menguatkan suami istri, merengkuh anak-anak kami sehingga menjadi keluarga yang bahagia, yang lestari dan berkenan di hadapan Tuhan. Di tempat kami bekerja, di tempat kami melakukan usaha, tumbuhkanlah kami Tuhan, tidak hanya sekedar mengais rezeki, namun kami pun menjadi perantara berkat bagi yang lainnya. Gereja Tuhan pun demikian, bukan gereja yang angkuh, gedung gereja yang besar, melainkan gereja yang berdampak. Ketika ada penderitaan kami hadir, ketika ada kesusahan kami datang. Bukan gereja yang megah bangunannya, namun kami ya Tuhan, gereja dalam diri kami, gereja yang melayani. Tuhan, ini kami, dan terimalah ungkapan syukur kami ya Tuhan, persembahan yang sudah kami haturkan kepadamu, yang memang dalam ketulusan hati kami tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Maka mampukanlah kami ya Tuhan untuk mensyukuri segala sesuatunya,
Dan kami aturkan kembali kepadamu untuk setiap program perencanaan di gereja Tuhan.